Hari ketiga turnamen Asian Individual Chess Championship 2025 telah selesai. Dan sampai pada game ketiga, pecatur Indonesia belum mampu menembus 10 besar. Peringkat terbaik masih ditempati oleh Susanto Megaranto yang menempati peringkat 28. Susanto berhasil mengumpulkan 2 poin dari sekali menang dan 2 kali remis. Pada kesempatan ini kita akan mengulas game dari Azaria Jody Setiaki, salah satu pecatur yang turun pada turnamen ini, di mana pada game kedua dia berhasil mengalahkan seorang kandidat master asal Taiwan, Suang Min Su. Permainan dimulai dengan E4, dijawab E5, kuda serang pion, kuda C6 menjaga pion. Kemudian pecatur asal Taiwan memainkan gajah B5. Ini adalah pembukaan Ruy Lopez. Azaria mengusir gajah, Morphy defense. Setelah gajah mundur, maka pion ke petak D6. Dengan langkah ini maka gajah petak terang siap untuk keluar. Putih merespon dengan dorongan pion ke petak C3. Selain persiapan untuk mendorong pion ke petak D4, langkah ini juga membuka opsi bagi gajah untuk mundur ke petak C2. Pada posisi ini, Azaria memilih varian yang cukup nekat. Dia langsung mendorong pion ke petak F5. Seperti terlihat bahwa analisa engine menunjukkan putih jauh lebih unggul. Permainan kemudian berlanjut. Putih tidak berani makan pion karena itu akan membantu gajah petak terang untuk berkembang. Di posisi ini, putih tidak terburu-buru untuk mendorong pion ke petak D4. Putih memilih mendorong pion cukup sampai ke petak D3. Sekarang, gajah petak gelapnya siap untuk keluar. Azaria kemudian mengembangkan kuda ke petak F6. Lalu kuda B ke petak D2, gajah E7, putih rokade, begitupun dengan Azaria. Selanjutnya, benteng ke petak E1. Melihat potensi skak, Azaria Jody Setiaki langsung membawa rajanya menghindar ke petak H8. Setelah itu, entah apa alasannya, putih menarik mundur gajahnya ke petak C2. Sepertinya dia bersiap untuk menukar pion, lalu mendorong pion dan menteri bisa untuk mengancam skakmat. Akan tetapi, langkah ini justru membuat gajahnya pasif dan makan gaji buta. Di posisi ini, Azaria Jody Setiaki tidak membiarkan pertukaran pion terjadi. Oleh karena itu, pion F4 kemudian didorong. Sekarang, gajah petak terang menjadi gajah buntu karena dihalangi oleh pion-pionnya sendiri. Suang Min Su kemudian melihat bahwa gajah atau kuda bisa menempati petak G4. Oleh karena itu, pion H3 langkah profilaksis sehingga gajah tidak bisa menempati petak itu. Di posisi ini, Azaria memilih untuk menarik mundur kudanya ke petak D7. Sebuah langkah yang menurut engine mengurangi keunggulan hitam. Putih kemudian langsung mendorong pion ke petak D4, lalu menteri E8. Setelah itu, pion makan pion. Langkah terbaik untuk hitam pada posisi ini adalah kuda makan pion. Namun, Azaria memilih pion makan pion. Dengan demikian, maka pion F mendapatkan support dari pion. Akan tetapi, pion E menjadi sasaran empuk serangan bagi putih. Permainan kemudian berlanjut. Putih mendorong A4. Lalu, Azaria memainkan langkah yang begitu agresif. Dorongan pion ke petak G5, langkah yang sungguh betul-betul berani. Posisi ini, putih memainkan kuda C4, menambah tekanan pada pion. Tetapi masih aman karena ada 2 kuda yang masih menjaga pion. Namun untuk sementara, kedua kuda ini menjadi kuda pasif. Dan gajah juga pasif. Pada posisi ini, Azaria Jody Setiaki tidak henti-hentinya membuat langkah kejutan. Dengan berani, dia mendorong pion ke petak H5. Sebuah langkah yang membuat rajanya betul-betul terekspos. Namun, ini adalah sebuah keberanian, sebuah insting untuk menyerang.
Suang Minsu memainkan menteri ke petak D5, memberikan tambahan tekanan pada pion. Tetapi setelah gajah mundur ke petak D8, maka pion masih relatif aman. Putih kemudian menarik mundur kudanya ke petak H2, mencegah dorongan pion. Maka kuda F6, menteri terancam dan mundur ke petak D3. Selanjutnya gajah keluar ke petak E6. Akhirnya gajah petak terang bisa aktif. Di posisi ini, putih mendorong pion ke petak B3 untuk menjaga kudanya. Ada ancaman gajah petak gelap keluar untuk menyerang benteng pada langkah selanjutnya. Olehnya itu, Azaria mengembalikan gajahnya ke petak E7. Dan di posisi ini, entah apa alasannya, putih menempatkan gajahnya pada posisi fianchetto. Padahal gajah ini betul-betul terhalang oleh pionnya sendiri. Sebuah langkah yang membuat gajahnya hanya makan gaji buta. Gajah yang betul-betul pasif. Azaria Jodhisetiaki tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dia langsung mendobrak dengan pion ke petak G4. Putih menjawab dengan H4. Setelah itu benteng serang menteri, menteri mundur, dan G3. Kuda terancam sehingga pion makan pion. Di posisi ini, Azaria Jodhisetiaki tidak terburu-buru untuk makan pion. Terlebih dahulu, gajah ke petak C5, skak. Raja kemudian geser ke petak H1. Setelah itu, pion makan pion, kuda terancam, dan ke petak F3. Kemudian, kuda G4 masuk, membantu gajah dan pion untuk menyerang. Di posisi ini, putih berhasil menemukan langkah terbaik. Gajah mundur ke petak C1, namun kuda F2 kembali skak. Raja G1, kemudian kuda D1 open skak. Tentu saja, apabila gajah menutup skak, maka gajah akan dihantam baik oleh kuda ataupun oleh gajah. Oleh karena itu di posisi ini, langkah terbaik juga dimainkan oleh putih. Raja geser ke petak H1, membiarkan kuda makan pion, mengancam menteri. Menteri kemudian mundur ke petak F1, lalu kuda D4. Kuda yang lain datang membantu serangan. Tentu saja, kuda ini tidak bisa dimakan oleh kuda karena menteri akan hilang. Oleh karena itu, gajah mundur ke petak D1. Namun, kuda makan gajah. Benteng makan kuda. Kemudian, kuda makan kuda di petak F3. Ancaman selanjutnya kuda makan pion, membuka ancaman pada menteri. Di posisi ini, putih mencoba dengan pion makan kuda, namun kemudian gajah H3. Menteri terancam, begitupun dengan benteng. Putih mengambil gajah, kemudian benteng makan benteng, skak. Raja lari, lalu benteng G2. Ternyata ini adalah skak mat.